Sio, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas calon emiten yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit. Sejak tahun 2019, calon emiten ini menghasilkan produk berupa bahan bakar nabati jenis biodiesel. Nama emiten ini adalah PT John Lynn Agro Raya. Emiten perkebunan PT John Lynn Agro Raya kini sedang berada dalam proses penawaran awal atau book building yang merupakan rangkaian proses penawaran umum perdana saham atau initial public offering. Proses book building ini telah berlangsung sejak Selasa tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022. Dan jika seluruh proses IPO ini berjalan lancar, maka saham dari John Lynn Agro Raya bakal dicatatkan dan mulai dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2022 mendatang. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari John Lynn Agro Raya pada saat ini? Yuk kita analisa. PT John Lynn Agro Raya memutuskan untuk melepas 1,2 miliar saham baru dalam aksi IPO ini dengan harga penawaran di kisaran Rp250 sampai Rp300 per lembar saham. Harga finalnya akan ditentukan usai proses book building selesai. Dengan jumlah saham dan target harga tersebut, maka proyeksi dana yang bisa diterima oleh emiten ini adalah Rp305 miliar sampai dengan Rp366 miliar. Rencananya, seluruh dana yang diperoleh dalam aksi korporasi ini bakal digunakan untuk kepentingan produktif. Sebesar 21% dari dana IPO akan digunakan sebagai biaya pembangunan proyek pabrik kelapa sawit. Selebihnya yakni 79% akan digunakan perseroan untuk pembelian CPO dan bahan baku produksi lainnya. Pada saat ini, jumlah aset yang dimiliki oleh John Lynn Agro Raya berdasarkan data yang diambil dari prospektus IPO-nya. Kuartal 1 tahun 2022 asetnya adalah sebesar Rp3,3 triliun. Aset ini terdiri atas Rp2,4 triliun liabilitas dan Rp834 miliar ekuitas. Total dari aset ini meningkat Rp914 miliar jika kita bandingkan dengan jumlah aset pada kuartal keempat tahun 2021. Bertambahnya aset dari John Lynn Agro Raya ini merupakan hasil dari peningkatan liabilitas sebesar Rp829 miliar dan meningkatnya ekuitas sebesar Rp84 miliar. Untuk item ekuitas yang mengalami peningkatan adalah item defisit yang mengalami perbaikan signifikan dari negatif Rp18 miliar ke Rp62 miliar. Sedangkan untuk item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh John Lynn Agro Raya adalah liabilitas jangka panjang berupa utang bank senilai Rp1 triliun. Untuk utang jangka pendeknya, jenis liabilitas terbesar yang dimiliki oleh John Lynn Agro Raya adalah utang usaha ke pihak berelasi sejumlah Rp454 miliar. Untuk rasio likuiditas dari John Lynn Agro Raya, cash rasionya 2,5%, quick rasionya 109%, serta current rasionya 136%. Untuk rasio debt to equity telah mencapai 298%. Ini berarti jumlah kas dari John Lynn Agro Raya sangat sedikit untuk bisa membayar utang jangka pendek yang menjadi kewajiban dari perusahaan. Serta untuk total utang dari John Lynn Agro Raya juga mengkhawatirkan karena nilainya telah mencapai 298% dari total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Dari data yang kita lihat di prospektus John Lynn Agro Raya, debt to equity ratio dari emiten ini selalu berada di atas 200% sejak tahun 2019. Bahkan pada tahun 2019, ekuitas dari perusahaan ini bernilai negatif. Untuk kuartal pertama tahun 2022, pendapatan yang telah dikumpulkan oleh John Lynn Agro Raya adalah senilai Rp1,3 triliun. Revenue ini meningkat Rp1,3 triliun jika dibandingkan dengan revenue di kuartal yang sama pada tahun 2021, yang mana nilai revenue John Lynn Agro Raya pada saat itu adalah Rp10 miliar.
Dan jika pendapatan ini kita proyeksikan, maka nilainya akan menjadi 5,2 triliun rupiah, meningkat dibandingkan pendapatan John Lynn Agroraya di tahun 2021 yang hanya memiliki nilai 619 miliar rupiah. Pada kuartal pertama tahun 2022, John Lynn Agroraya mencatatkan laba bersih sebesar 80 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat drastis jika kita bandingkan dengan kuartal pertama tahun 2021, yang mana John Lynn Agroraya menderita kerugian sebesar 7,8 miliar rupiah. Dan jika nilai laba tersebut kita setahunkan, maka nilai laba bersih dari John Lynn Agroraya akan meningkat 305 miliar rupiah, dengan nilai proyeksi laba bersih untuk tahun 2022 adalah 321 miliar rupiah. Sedangkan di tahun 2021, nilai laba bersih dari John Lynn Agroraya hanya 15 miliar rupiah. Nilai arus kas dari John Lynn Agroraya pada kuartal pertama tahun 2022 ini, berdasarkan data yang ada pada prospektus IPO-nya, dari aktivitas operasi tercatat menghabiskan kas sebanyak 415 miliar rupiah. Untuk aktivitas investasi, John Lynn Agroraya menghabiskan kas senilai 171 miliar rupiah. Serta, untuk aktivitas pendanaan, John Lynn Agroraya menghasilkan kas sebesar 613 miliar rupiah. Sehingga, dari aktivitas-aktivitas tersebut mengakibatkan peningkatan kas dari John Lynn Agroraya sebesar 26 miliar rupiah. Untuk value dari John Lynn Agroraya pada kuartal pertama tahun 2022, ekuitasnya adalah 834 miliar rupiah, dan keuntungan per sahamnya adalah sebesar 47 rupiah per lembar saham. Dari nilai laba per saham tadi menghasilkan net profit margin 6%, return on equity 38%, dan return on asset 9%. Kesimpulan. Pertama, aset John Lynn Agroraya pada kuartal pertama tahun 2022 ini meningkat 914 miliar rupiah. Dan yang menjadi pendorong peningkatan dari aset tersebut adalah liabilitasnya yang meningkat 829 miliar rupiah dan ekuitasnya yang hanya bertambah 84 miliar rupiah. Kedua, proyeksi pendapatan dari John Lynn Agroraya untuk tahun 2022 ini meningkat 4,5 triliun rupiah. Nilai presentasi revenue dari John Lynn Agroraya memang selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Ketiga, proyeksi laba bersih dari John Lynn Agroraya untuk tahun 2022 adalah senilai 321 miliar rupiah, meningkat 305 miliar rupiah dibandingkan laba bersih pada tahun 2021. Tidak seperti pendapatannya yang terus mengalami peningkatan, laba bersih dari John Lynn Agroraya bergerak dinamis. Bahkan pada tahun 2019 dan 2020, emiten ini mengalami kerugian sebesar masing-masing 5 miliar rupiah dan 23 miliar rupiah. Keempat, persentase utang dari John Lynn Agroraya sebesar 298% dari ekuitas yang dimiliki. Persentase debt to equity ratio dari John Lynn Agroraya ini sejak tahun 2019 selalu berada di atas 200%. Kelima, investasi ke John Lynn Agroraya pada saat ini menurut saya kurang menarik. Karena, walaupun memiliki pendapatan yang terus mengalami peningkatan secara konsisten, yang perlu diingat adalah utangnya yang lumayan tinggi, persediaan kasnya yang tidak terlalu banyak, margin profitnya juga tipis, serta ekuitasnya yang tidak terlalu tebal. Pendapat saya, PT John Lynn Agroraya adalah perusahaan yang lumayan. Dan tim riset dari Ale Bicara memberi rating untuk PT John Lynn Agroraya C+. Sio, demikianlah review singkat dari PT John Lynn Agroraya atau JARR. Review ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan dalam melakukan investasi. Silakan like, share, dan subscribe untuk selalu bisa mendapatkan update review dari saham lainnya. Sio semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya.